Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ratnasari dengan NPM 19520014. Saya di sini akan menyampaikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Tingkat Kognitif HOTS. Apakah yang dimaksud dengan HOTS? HOTS yaitu singkatan dari HOTS, Higher Order Thinking Skills, atau proses berpikir tingkat tinggi. Ada 6 tingkatan menurut taksonomi Anderson dan di perbaikan taksonomi Bloom. Original taksonomi pada tahun 1956. Yang pertama yaitu evaluation, yang kedua sintesis, yang ketiga analisis, yang keempat application, yang kelima comprehension, yang keenam knowledge. Dan direvisi pada tahun 2001 oleh taksonomi. Yang pertama creating, yang kedua evaluating, yang ketiga analyzing, yang keempat applying, yang kelima understanding, yang keenam remembering. Oke, yang paling atas yaitu remember atau mengingat. Oke, setelah peserta didik mengingat dan memahami, maka peserta didik akan membangun koneksi di dalam pikirannya atau yang disebut dengan understanding. Setelah itu peserta didik menerapkannya, yang disebut dengan applying. Setelah itu peserta didik menganalisis atau analyzing, yang artinya peserta didik memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Terus ada lagi evaluasi atau evaluating, adalah sumber-sumber informasi digunakan untuk memeriksa kualitas dan keputusan diambil berdasarkan kriteria yang ada. Yang terakhir yaitu kreasi atau creating, adalah mengorganisasi informasi dengan cara baru atau cara yang berbeda. Dari 6 tingkatan kognitif tadi digabungkan menjadi satu. Yang pertama yaitu lots atau pemahaman, yang kedua mods penerapan, yang ketiga hots penalaran. Kedudukan yang paling tinggi ialah yang pertama remember, yang kedua understanding, yaitu termasuk ke dalam pemahaman, yang ketiga applying atau apply, termasuk ke dalam penerapan mods, dan yang keempat analisis, evaluasi, dan creating, termasuk ke dalam penalaran atau HOTS. Di sini ada bentuk soal HOTS. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua menjodohkan, yang ketiga isian singkat, yang keempat uraian, yang kelima unjuk kerja, yang keenam portofolio. Jadi di sini ada isi dari soal HOTS. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua ilustrasi, yang ketiga gambar, tabel, data, grafik, informasi, diagram, dan lain-lain yang menarik. Stimulasi sangat dianjurkan dari kontak dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan kebaruan. Pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Tetap berlaku kaidah-kaidah soal pilihan ganda atau uraian isian. Soal HOTS harus kontekstual, sesuai dengan situasi nyata dalam keadaan sehari-hari. Ruang lingkup stimulasi atau konteks, personal, sosial, nasional, dan global. Contohnya seperti kesehatan, pendidikan moral, pekerjaan, sumber daya alam,
lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Soal dengan kognitif pemahaman 1 atau level 1, pemahaman dasar tentang grafik atau label, visual atau nama-nama pemahaman konsep isi definisi. Dan yang kedua, level 2, soal dengan kognitif penerapan interpretasi grafik atau label atau visual yang diberikan aplikasi teori atau memecahkan masalah dari informasi dalam kontak aplikasi, gagasan dan konsep dalam konteks. Dan yang level ketiga, konsep lain di luar konteks, perlakuan mencari prediksi, keputusan, kesimpulan. Agar materi tetap hot, kita dapat mengubah bentuk stimulasinya, merubah grafiknya, dan ubah pertanyaan dan lainnya. Masih banyak cara lain supaya materi tetap hot. Ya, cukup sekian penyampaian presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan dalam berkata-kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.